Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Mulya Putra, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya ingin menjelaskan atau memberikan sedikit edukasi mengenai penyakit demam tipoid atau tipes. Baik, demam tipoid atau yang biasa sering dikenal dengan tipes merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi, yang mana bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang sudah terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi tipes. Seseorang yang terinfeksi bakteri penyebab tifus bisa menyebar ke seluruh tubuh yang dapat mempengaruhi banyak organ tubuh penderitanya. Orang yang terinfeksi penyakit demam tipoid atau tipes ini dapat menularkan bakteri melalui feses dan urin, makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi dengan urin atau feses penderita tipes, ataupun mengkonsumsi makanan yang ditangani oleh orang yang sedang mengalami tipes dan belum dinyatakan sembuh oleh dokter. Demam tipoid termasuk infeksi bakteri yang bisa menyebar ke seluruh tubuh dan mempengaruhi banyak organ di dalamnya. Tanpa perawatan yang cepat dan tepat, penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi serius yang berakibat fatal bagi tubuh kita. Selanjutnya, gejala-gejala yang timbul apabila terkena penyakit demam tipoid atau tifus ini. Mungkin setelah kita terinfeksi dari virus tipoid ini, penyakit tipoid ini, tubuh biasanya akan mengalami berbagai tanda dan gejala awalnya. Itu seperti yang pertama, demam yang meningkat setiap hari hingga mencapai 39 derajat sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, lemah dan lelah. Yang keempat, nyeri otot. Yang kelima, berkeringat. Yang enam, batuk kering, sakit perut, perut yang membengkak dan mengigau, dan lain sebagainya. Selain itu, komplikasi yang bisa ditimbulkan seperti perdarahan pada usus dan pecahnya usus. Selanjutnya, penyebab dari demam tipoid atau tipes ini. Penyebab dari penyakit demam tipoid atau tifus ini itu adalah bakteri Salmonella typhi, yang mana biasanya bakteri ini disebarkan melalui yang pertama, feses dan urin penderita yang mengkontaminasi air atau makanan. Yang kedua, bakteri Salmonella typhi juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang telah terinfeksi, semisal orang itu menyajikan makanan oleh orang yang sedang mengalami demam tifoid kepada orang yang sehat. Itu bisa menyebabkan orang tersebut juga bisa terinfeksi demam tifoid. Selanjutnya adalah pengobatan demam tifoid atau tipes. Pada pengobatan demam tifoid ini, antibiotik menjadi satu-satunya pengobatan yang paling efektif untuk demam tifoid. Biasanya, dokter akan meresepkan berbagai antibiotik dan ada beberapa penanganan yang bisa dilakukan. Yang pertama, minum banyak air. Yang kedua, bed rest. Yang ketiga, makan makanan yang mudah dicerna. Mengapa demikian? Karena pada orang yang terkena tipes, yang mana penyakit tipes itu merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada usus. Maka untuk itu dianjurkan kepada pasien untuk makan makanan yang mudah dicerna seperti bubur dan makanan lunak lain. Dengan begitu, kerja usus menjadi lebih ringan. Makan makanan yang mudah dicerna juga membuat nutrisi di dalam makanan lebih cepat diserap oleh tubuh. Selanjutnya masuk kepada pencegahan dari demam tipoid. Ada beberapa pencegahan yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari penyakit demam tifoid ini. Yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menjaga penyakit ini adalah mencuci tangan dengan rutin sebelum dan sesudah makan. Setelah melakukan kegiatan dan saat melakukan penyajian makanan atau saat kita memasak, bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir. Dalam keadaan darurat, tangan dapat dibersihkan dengan hand sanitizer yang mengandung setidaknya 70% alkohol.
Selain itu menjaga kebersihan diri terutama setelah bepergian keluar rumah, apalagi ke pasar, usahakan untuk tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan lainnya dengan tangan yang kotor. Pastikan juga untuk mencuci kaki setiap habis dari keluar rumah. Yang kedua, hindari kontak dengan orang yang sakit. Bakteri sangat mudah menyebar dari satu orang ke orang lain. Untuk itu, hindarilah kontak terlalu dekat dengan orang yang sedang sakit. Berciuman dan menggunakan peralatan makan atau mandi yang sama dengan orang sakit dapat meningkatkan resiko penularan dari penyakit demam tifoid ini. Yang ketiga adalah vaksin tifoid. Nah, salah satu cara untuk mencegah penyakit tipes adalah dengan vaksin tifoid. Vaksin ini dapat dilakukan jika memang diperlukan jika rentan dan atau berisiko tinggi tertular penyakit ini dengan terlebih dahulu mengkonsultasikan dengan dokter. Yang keempat adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang terjamin kebersihannya. Makanan dan minuman menjadi salah satu media penularan yang paling sering pada penyakit tipes ini. Maka dari itu, usahakan untuk selalu makan dan minum yang telah terjaga kebersihannya. Makan makanan yang dimasak dan disajikan panas jauh lebih baik dibandingkan dengan makanan yang mentah atau setengah matang. Yang kelima, itu adalah tidak menyiapkan atau menyajikan makanan ketika masih sakit. Usahakan untuk tidak memasak atau menyiapkan makanan sampai dokter menyatakan bahwa bakterinya tak akan lagi menular agar tidak menularkan atau menginfeksi penyakit tipes ini kepada orang lain. Mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai pemberian edukasi terkait penyakit demam tifoid atau biasa dikenal dengan tipes. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya kepada Tuhanlah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.